Hari ini kita belajar tentang pengertian sejarah turunnya Al-Quran terkait dengan pengertian nama, tujuan, dan manfaat turunnya Al-Quran. Oke, kita mulai dari pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran menurut bahasa mempunyai arti kata yang bermacam-macam. Salah satunya adalah qara'a yaqra'u, atau yang diartikan sebagai bacaan. Di sini dikatakan Al-Quran adalah salah satu adalah bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Ya, selanjutnya kalau menurut istilah Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat ini adalah sesuatu hal keistimewaan yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Itu yang disebut dengan mukjizat. Apabila keistimewaan itu diberikan kepada selain nabi dan rasul, maka itu beda lagi namanya, bisa disebut dengan karomah atau irhas. Al-Quran adalah kalam Allah, berarti Al-Quran merupakan perkataan atau sabda atau firman daripada Tuhan semesta alam, yakni Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan dari Allah ke Sidratul Muntaha secara langsung, sedangkan dari Sidratul Muntaha ke bumi melalui perantaraan malaikat Jibril itu diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Al-Quran diturunkan dengan lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran maknanya dari dan lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tambahan atau pengurangan daripada Nabi Muhammad SAW maupun mereka Jibril. Artinya Al-Quran yang kita baca sekarang ini murni 100% adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab. Berarti Al-Quran, Allah berfirman menggunakan bahasa Arab yang dinukilkan secara mutawatir, artinya mustahil untuk berdusta. Membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah bacaan. Keistimewaannya adalah ketika kita membaca Al-Quran maka dinilai dengan ibadah. Dimulai dengan surah An-Nas, dimulai dengan surah Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat dan 114 surah serta 30 juz. Al-Quran hendaknya selalu dibaca dan diamalkan isinya. Cara mengamalkannya adalah dengan pelajaran-pelajaran di mana kita dapat dari guru-guru kita. Contohnya fikih, akhlak, dan lain sebagainya. Nama-nama lain Al-Quran. Pertama, Al-Quran berdasarkan nama Al-Quran itu sendiri berdasarkan firman Allah ayat Quran surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'ana yahdi littaqihi aqwam. Nah, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang amat lurus. Kedua, Al-Furqan. Al-Furqan berdasarkan firman Allah Quran surah Al-Furqan ayat pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Dinamakan Al-Furqan karena ia sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Manusia yang dalam hidupnya menggunakan Al-Quran sebagai pola hidupnya akan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, dan antara dari hak dan yang batil, sehingga dapat berperilaku benar dan meninggalkan yang salah dalam kebatilan. Itu nama lain daripada Al-Quran, yakni Al-Furqan. Kemudian
At-Tanzil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bir ruhul amin, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan Allah Tuhan semesta alam. Ia bawa turun Allah ar-ruh amin. Ia dibawa turun oleh ruh al-amin atau Jibril alaihissalam. Selanjutnya Az-Zikr berdasarkan firman Allah Quran surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran memberi peringatan pada manusia tentang sesuatu yang dapat menyelamatkan dan membahagiakan, serta tindakan yang dapat mencelakakan dan menyengsarakan manusia. Dengan demikian diharapkan manusia dapat memperhatikan peringatan-peringatan dari Allah. Selain itu kita disuruh untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara. Dari banyak peringatan-peringatan yang terdapat dalam Al-Quran bagi orang-orang yang berfikir. Apabila kita mulai berfikir, maka peringatan itu kita, apabila yang baik kita kerjakan, apabila yang buruk kita tinggalkan. Alkitab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ad-Dukhan ayat 2, wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Sebagai firman Allah pada ayat tersebut menyatakan bahwa kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Hal ini berarti semua yang dijelaskan di dalamnya bersifat pasti, sehingga semua ajaran yang ada di dalam kitab tersebut jika kita laksanakan hidup akan sesuai dengan aturan yang dikehendaki Allah sebagai hambanya, sebagaimana yang tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat Az-Zariyat juga, Ad-Dukhan ini juga. Itu adalah nama-nama lain daripada Al-Quran. Sebenarnya masih banyak lagi nama-nama lain, cuma dalam hal ini Bapak jelaskan 5, dan selebihnya bisa kalian cari di buku paket atau yang lainnya. Oke, masuk yang selanjutnya, tujuan diturunkannya Al-Quran. Pertama, untuk membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan mengamalkan ajaran Al-Quran, maka manusia akan menjadi selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran terdapat arahan-arahan sebagaimana seharusnya hidup di dunia. Salah satunya adalah dengan mengerjakan yang halal dan menjauhkan daripada barang-barang yang haram, atau selalu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat daripada Allah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memelihara dan mempertahankan martabat manusia. Dengan mengamalkan ajaran Al-Quran, manusia akan terpelihara kesuciannya. Oleh karena itu, hendaklah berperilaku sesuai fitrah, taatlah pada peraturan agama, masyarakat dan negara. Di dalam Al-Quran banyak sekali aturan-aturan yang mengatur tentang pola atau tata cara hidup manusia, bagaimana seharusnya dia berperilaku, baik itu dengan Allah, dengan manusia maupun dengan makhluk. Salah satunya dengan Allah adalah dengan cara bagaimana selalu berhusnuzon terhadap segala ketetapan Allah, atau selalu mengerjakan perintah Allah, dalam hal ini ibadah. Adapun dengan manusia, selalu berprasangka baik kepada manusia, tidak menzalimi orang lain, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Adapun dengan hewan atau dengan tumbuhan, selalu kita senantiasa untuk tidak merusak baik itu tanaman atau tidak menyakiti hewan, sehingga alam semesta akan terus berkembang dan terjauh daripada hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk memelihara dan mempertahankan kesucian manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang terlahir secara fitrah atau suci.
Oleh karenanya, Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia bertujuan untuk memelihara kesucian tersebut, jadi dengan peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya, serta nasihat-nasihat yang terdapat di dalamnya, serta peringatan-peringatan yang terdapat di dalamnya, sebagai petunjuk dan rahmat dan pedoman bagi orang yang meyakininya. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak berbicara tentang rahmat serta dengan petunjuk, rahmatan wa hudan, huda wa rahmah. Petunjuk artinya ilmu. Dalam hal keimanan maka adalah ilham. Petunjuk artinya bagaimana cara seorang itu mempertahankan dirinya sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Sedangkan rahmat adalah sesuatu hal yang bisa membawa manusia kepada kesucian, penghargaan dirinya yang bisa dilihat oleh orang lain, karena selalu senantiasa berbuat baik kepada orang lain atau senantiasa menjalankan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan penerangan. Dalam Al-Quran ada pelajaran dan penerangan hidup manusia. Dengan berpegang teguh pada ayat Al-Quran, maka ia akan selamat hidup di dunia dan akhirat. Karena di dalam Al-Quran termaktub bagaimana caranya seorang manusia harus berperilaku. Bagaimana di situ terdapat hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sesama manusia maupun tumbuhan, atau dengan diri sendiri atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengatur diri, bagaimana cara menerapkan perintah-perintah agama sehingga seorang manusia itu bisa selamat daripada hal-hal yang tidak diinginkan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Manfaat diturunkannya Al-Quran, hudan lil alamin, petunjuk untuk seluruh alam. Ini berkaitan dengan bagaimana manusia berperilaku atau mengamankan dirinya untuk tidak berbuat zalim terhadap alam sekitar, baik itu tumbuhan maupun hewan. Hudan linnas, petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quran mengarahkan manusia ke jalan yang benar dan menjauhkan manusia daripada jalan yang salah apabila dia belajar dan terus menekuninya. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Pasti orang yang bertakwa akan mendapatkan arahan daripada Al-Quran sesuai dengan apa yang telah ia pelajari daripada Al-Quran tersebut, sehingga Al-Quran mampu membawanya kepada jalan petunjuk yang menyampaikan dia kepada surga. Kiranya itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.